Halo anak-anak, semoga anak-anak dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Francisca Cata de Nirmala. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sapaan Ibu Cata. Ibu merupakan mahasiswi Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini, Ibu sedang mengikuti program pengenalan lingkungan persekolahan pengelolaan pembelajaran atau yang disingkat PLP-KP. Ibu akan berdinamika bersama anak-anak di SMA Stella DJ 1 Yogyakarta hingga pertengahan bulan Agustus 2021. Selama melangsungkan PLPKP di SMA Stella DJ 1 Yogyakarta, Ibu secara khusus dibimbing oleh Bapak Agustinus Suyoto atau yang kerap anak-anak sapa sebagai Pak Oyot. Jika anak-anak ingin menghubungi Ibu untuk menanyakan perihal materi bahasa Indonesia atau sekadar berbincang-bincang atau ingin curhat, anak-anak bisa menghubungi Ibu. Anak-anak bisa menemukan nomor gawai Ibu di grup WhatsApp Bahasa Indonesia kelas 11 Pak Oyot. Nah, itu adalah perkenalan singkat Ibu kepada anak-anak. Semoga selama Ibu menjalankan PLPKP di SMA Stella DJ 1 ini, Ibu bisa berdinamika dan berproses bersama para serikandi di stage ini. Baik, kita akan memasuki ke materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Minggu lalu, Pak Oyet sudah memberikan materi mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, hari ini secara khusus kita akan mempelajari bersama mengenai menulis teks prosedur. Nah, apa saja yang kita pelajari? Kita akan lanjut ke materi. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, pada hari ini kita akan mempelajari cara menulis teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak dapat memahami struktur dan kebiasaan teks prosedur dan juga dapat membuat teks prosedur. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apakah anak-anak pernah melihat teks prosedur? Ibu rasa anak-anak sudah pernah melihat teks prosedur. Contohnya, ketika anak-anak membeli peralatan elektronik seperti kipas angin. Di sana biasanya disertai juga sebuah petunjuk untuk cara menyalakannya atau perakitannya. Nah, kemudian apa anak-anak pernah membuat teks prosedur? Ibu rasa anak-anak juga pernah membuat teks prosedur. Contohnya, ketika ada teman-teman kalian yang bertanya, gimana sih caranya membuat instastories musik? Atau gimana sih caranya masak pancake? Nah, biasanya anak-anak akan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat instastories musik atau memasak pancake. Nah, sebenarnya anak-anak juga pernah itu membuat teks prosedur, meskipun belum lengkap. Nah, sebenarnya apakah anak-anak tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan atau membuat sesuatu hal. Nah, di sini Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran minggu lalu bersama Pak Oyot mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baik. Nah, apakah anak tahu bahwa struktur teks prosedur ada 3? Ya, teks prosedur memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan. Nah, apa itu tujuan? Nah, tujuan itu biasanya berisi mengenai pengertian atau manfaat dari suatu hal yang ingin kita buat atau yang akan kita lakukan. Contohnya seperti cara membuat wedang jahe. Di situ anak-anak akan menjelaskan apa itu wedang jahe dan apa saja manfaat dari wedang jahe. Yang kedua ada juga langkah-langkah. Nah, di situ anak-anak bisa memberikan cara membuat wedang jahe. Seperti pertama, kumpulkan berbagai macam obat-obatan atau tanaman-tanaman tradisional. Kemudian dijelaskan lagi beberapa langkah selanjutnya. Nah, itu adalah struktur teks prosedur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Yang ketiga ada juga penegasan. Nah, di dalam penegasan itu kita biasanya memberikan penegasan ulang atau memberikan harapan-harapan atau penekanan-penekanan terhadap apa yang sudah kita buat. Nah, mudah bukan? Ya, mungkin anak-anak
juga sudah paham mengenai struktur teks prosedur ini. Nah, kemudian ada juga kebahasaan teks prosedur. Di dalam teks prosedur sebenarnya ada 5 ciri kebahasaan yang nampak. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga menggunakan konjungsi dan partikel. Yang keempat adalah pernyataan persuasif. Dan yang kelima adalah deskripsi alat. Nah, di dalam teks prosedur, kalimat perintah yang sering muncul itu seperti pastikan, aduklah, ceritakan, jadilah. Nah, biasanya kalimat perintah ini memiliki akhiran seperti kan, i, dan lah. Kemudian ada juga kata-kata teknis. Jadi kata-kata teknis ini biasanya digunakan pada bidang tertentu. Contohnya seperti kata menggoreng. Nah, kata menggoreng ini kerap digunakan oleh orang-orang yang bekerja atau praktisi-praktisi di bidang masak-memasak nih anak-anak. Contohnya seperti menggoreng ikan. Gorenglah bawang putih, bawang merah, dan juga cabai secara bersamaan dengan api kecil. Nah, kata menggoreng ini itu biasanya jarang atau mungkin tidak ada di bidang-bidang lain. Kemudian juga ada konjungsi dan partikel. Di dalam teks prosedur, anak-anak juga akan menemukan konjungsi dan partikel. Contohnya seperti konjungsi atau kata hubung selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, ataupun setelah itu. Nah, anak-anak juga dapat menemukan konjungsi penambahan seperti serta, selain itu, dan masih banyak lagi. Kemudian, menggunakan pernyataan persuasif. Nah, di dalam sini, dalam teks prosedur itu juga biasanya menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat ajakan. Dan ada juga deskripsi alat. Nah, di dalam teks prosedur, anak-anak biasanya juga harus mencantumkan bahan-bahan dan juga alat-alat yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau membuat sesuatu hal agar tujuannya dapat tercapai. Gimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa memahami mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur? Tentunya pasti anak-anak sudah mengetahui hal-hal itu karena di minggu sebelumnya anak-anak sudah belajar bersama Pak Oyot mengenai struktur dan juga kebahasaan teks prosedur tersebut. Nah, setelah anak-anak mengetahui struktur dan juga kebahasaan teks prosedur, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menulis teks prosedur. Sebelum anak-anak membuatnya, anak-anak harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengartikan kata-kata yang sulit. Yang kedua, memaknai keseluruhan teks. Dan yang ketiga, membuat kerangka teks prosedur. Nah, untuk yang pertama, anak-anak harus mengartikan kata-kata yang sulit agar pembaca dan juga penulis memiliki pemahaman yang sama terhadap beberapa kata yang dianggap sulit. Nah, anak-anak bisa menggunakan KBBI untuk mempermudah proses pembuatan atau mengartikan kata-kata yang sulit. Nah, ketika anak-anak menemukan kata-kata yang sulit, anak-anak juga bisa menggantinya menggunakan sinonim kata tersebut agar anak-anak lebih mudah lagi dan pembaca juga lebih mudah memahami teks prosedur yang telah dibuat oleh anak-anak. Nah, yang kedua ada memaknai keseluruhan teks. Nah, untuk dapat memahami teks, anak-anak harus mengerti topik umumnya apa dan juga langkah-langkah di dalam teks prosedurnya apa. Nah, hal ini ditujukan agar pembaca dan juga penulis juga mengetahui apa saja sih yang akan dilakukan selama teks prosedur itu dibuat. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, itu semua sudah terancang dengan baik. Kemudian adalah membuat kerangka teks prosedur. Nah, untuk memudahkan anak-anak membuat teks prosedur, anak-anak bisa membuat yang dinamakan kerangka teks prosedur. Jadi, anak-anak bisa mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan teks prosedur, seperti contohnya langkah-langkahnya, kemudian tujuannya apa, kemudian kesimpulannya, terus alat dan juga bahan yang akan digunakan, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya ada langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, kita harus menginventarisasi atau mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang pernah dan dapat dilakukan. Kita harus mencoba mencari lagi dalam pikiran kita atau kenangan-kenangan kita gitu ya. Apa saja kegiatan yang pernah kalian lakukan? Contohnya seperti, oh, dulu aku pernah diajarin
cara mencatok rambut. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba untuk membuat daftar kegiatan-kegiatan yang pernah anak-anak lakukan atau mungkin yang bisa dilakukan anak-anak. Contohnya seperti sekarang anak-anak sedang suka sekali membuat video TikTok misalkan. Lalu anak-anak ingin belajar mengenai transmisi TikTok yang mulus itu seperti apa sih? Nah, itu anak-anak bisa mempelajarinya lalu bisa membuat teks prosedur mengenai hal tersebut. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Nah, anak-anak juga bisa menentukan tema kegiatan sebelum membuat teks prosedur agar memudahkan ketika membuat teks prosedur. Seperti contohnya, tema kegiatannya adalah memasak, atau tutorial beauty, atau tutorial kecantikan, atau tutorial yang merakit barang, atau yang lainnya. Kemudian, membuat kerangka dalam topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, anak-anak juga bisa membuat tema kegiatannya apa, lalu bisa menuliskan topik kegiatannya apa ya. Nah, anak-anak bisa menuliskan itu terlebih dahulu sebelum membuat sebuah teks prosedur. Baik, yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Jadi anak-anak bisa mengurutkan kerangkanya dengan benar dan juga mudah agar pembaca itu juga tidak kesulitan atau kebingungan ketika mengikuti teks prosedur yang anak-anak buat. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, di sini anak-anak juga bisa membuat daftar bahan-bahan dan juga alat-alat yang anak-anak gunakan ketika membuat suatu hal atau menjalankan suatu hal. Dan yang keenam ada mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, di sini adalah penggabungan dari berbagai hal yang telah anak-anak buat sebelumnya untuk membuat sebuah teks prosedur secara lengkap, jelas, dan juga lengkap. Bagaimana? Pasti mudah ya anak-anak. Mungkin anak-anak juga pernah membuatnya, tapi masih secupil atau sedikit-sedikit begitu ya. Oke, kemudian untuk mengetahui atau untuk membuat sebuah teks prosedur, anak-anak juga harus memahami atau mengetahui macam-macam teks prosedur. Nah, ada 3 macam teks prosedur. Yang pertama adalah kebiasaan hidup, yang kedua adalah aktivitas tertentu, dan yang ketiga adalah penggunaan alat. Untuk memudahkannya, anak-anak bisa menyebutnya sebagai kedup aktu gulat. Kedup, kebiasaan hidup, kemudian aktu, aktivitas tertentu, kemudian gulat, penggunaan alat. Nah, apa itu kebiasaan hidup? Jadi tema teks prosedur berisi kebiasaan hidup itu biasanya berisi mengenai kiat-kiat. Contohnya seperti kiat hidup sehat, kiat belajar yang menyenangkan, kemudian kiat memilih indukan cupang. Misalkan untuk anak-anak yang suka memelihara ikan cupang, nah itu bisa menulis kebiasaan hidup. Kemudian ada juga tema teks prosedur yaitu aktivitas tertentu. Nah, biasanya di tema teks prosedur ini lebih berisi mengenai cara-cara untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti cara membuat bolu kukus, cara memelihara ikan cupang, cara membuat transisi TikTok yang mulus, kemudian cara membuat aquascape, dan masih banyak lagi. Kemudian ada macam-macam tema teks prosedur yang terakhir, yaitu penggunaan alat. Nah, di dalam teks prosedur jenis ini, itu biasanya berisi mengenai bagaimana cara menggunakan suatu alat, seperti bagaimana cara menghidupkan motor, kemudian cara mengeringkan rambut, cara menggunakan catokan, cara menggunakan mesin cuci, dan masih banyak lagi mungkin anak-anak bisa menambahkan sendiri. Nah, bagaimana? Mudah kan anak-anak? Jika ada yang tidak dipahami, anak-anak bisa menghubungi ibu untuk bertanya mengenai materi hari ini. Begitu anak-anak untuk materi hari ini, yaitu menulis teks prosedur. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Ibu sudah mengirimkan tugas di Google Classroom. Anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut, yaitu membuat teks prosedur dan juga membuat infografis dari teks prosedur yang telah anak-anak buat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan buat sekreatif mungkin
ketat sesuai dengan minat dan juga keinginan anak-anak. Sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa.